hari Senin karena memang dokternya di situ tugasnya hari Senin. Berarti Selamat sore pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama saya reporter Radar News TV yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Direktur RSUD Pesawaran menyangkal, dengan alasan pasien sudah mendapat pelayanan, wartawan dan LSM paksa pasien pindah ke rumah sakit GMC. Pesawaran Lampung, Rabu tanggal 23 Juni tahun 2021. Dengan terjadinya RSUD Pesawaran yang diduga menelantarkan dan tidak melayani pasien, seperti pemberitaan rekan media yang sempat viral, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran saat dimintai keterangan rekan media Dr. Yasmin menepis, itu tidak benar, dengan alasannya pihak rumah sakit sudah memberi pelayanan pada pasien pada saat ingin diimpus datanglah wartawan dan LSM membawa paksa pasien pindah ke rumah sakit GMC. Itulah keterangan info dari petugas rumah sakit, dan dirinya tidak melihat langsung kejadian, berikut penjelasan Dr. Yasmin. Jadi harusnya memang saya bilang waktu melakukan inform concern ke pasien, apakah keluarga tanda tangan? orang tanda tangan. Enggak. Tanda tangan apa? Enggak. Tanda tangan apa? Enggak. Jadi waktu dijelaskan oleh dokter apakah keluarga ada tanda tangan. Nah itu kealpaan dari dokternya bahwa sudah diberikan informasi tapi keluarganya pihak keluarga belum tanda tangan. Oh, disuruh, Bu? suruh ngurusin berkas ke desa waktu minta surat keterangan tidak mampu. Iya, katanya yang ditanyain itu bukan pasien dulu tapi berkasnya dulu mana BPJS-nya segala macam. Sedangkan kita tidak punya kan BPJS nggak ada. Saya aja baru ngurus kemarin. Hari Senin. Aturan 3x24 jam bisa diurus BPJS. Ini kan nggak punya. Saya ngurus kemarin BPJS Ada, kan? udah beres. Hari Senin kemarin. Jangan dulu BPJS yang ditanya kan ya. Enggak dari itulah. Waktu datang gimana kronologi? Mas, ini yang antar. Nih, saya nggak nganter saya kakaknya kan cuman Yang pupunya segini. yang kecil. Pertama dari bidan minta surat dirujuk ke RSUD Pesawaran. Terus saya nyusul ke sana. Sampai sana kira saya udah di tangan ternyata belum. Saya tanya, Bu, ini belum diapa-apain, Bu. Nanti ya Mas tunggu hasil labnya keluar. Bu. Nanti dulu tunggu hasil lab keluar gitu. Ya terus gue tanya, terus dokternya jelasin nggak masalah black ovum ini, nah gini udah. Terus saya keluar lagi, Dijelasin kan? cuman jelasin black ovum, cuman nggak diapa-apain. Tindakannya di ini enggak? Belum diapa-apain. Enggak dikasih tahu nggak rencana? Nggak cuman kita lihat dulu seperti apa nih iniannya penelitiannya. Saya susah. Nanti saya bikin press release. Ya, setelah saya terima, saya bikin ini, nanti saya bicara. Peralatannya. Yang penting harapan saya. Ya. Pokoknya tolong dong ini apa di Bu, jadi kalau untuk tenaga medis kita sendiri di rumah sakit itu kira-kira gimana? Tenaga pelayanan untuk Karyawan. kemarin nggak ada dokter lagi. dokter nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, saya nanya sama yang di situ nggak ada dokter, katanya lagi visit, lagi meeting, lagi rapat. Ya, itu dokter Devita ada yang ngasih penjelasan mengenai Itu yang baju oranye itu Mat siapa? ngomong itu adalah Enggak, dokter. dia nanyanya gini. Dokternya lagi visit, dia sendiri yang ngomong. Dia sendiri Saya yang sama ngomong. saya. Saya juga nanya itu 2 kali. Dia lagi konfirmasi. Tapi yang menjelaskan adalah dokter, ada dokter Devita. Nanti dilihat, nanti lihat ya, benar nggak orang ini ada atau enggak? Iya. Kan nggak tahu, berarti Enggak kok nggak dia tahu. ngomongnya nggak ada dokter Iya. waktu itu, katanya lagi rapat, Itu yang lagi visit. pakai baju oranye itu. Siapa baju? Baju oranye. Oh, ya, saya nggak tahu namanya, tapi yang pasti dia di yang situ ngomong ada sendiri. orang. Dokternya lagi visit gitu. Lagi fisik tuh Pasien. artinya lagi kunjungan ke belakang. Iya. Nah, jadi gini, ini kronologis kan ada tuh dari jam 8 sampai nanti dia saya ajak deh dokternya. Iya, iya. Bisa saya ngomong. Bukan dokternya itu visit sama rapat kata siapa? Nggak ada. Ya Sama kata saya klien di visit. situ. Nggak ada yang ngomong dokternya lagi rapat. Tapi yang nangani pasien teman dokternya itu yang di guys. Iya, kata dia ada yang nelpon dari rumah sakit, Ah. katanya di GMC. Iya. Dokter itu sendiri yang bilang, saya nggak tahu sih. Jadi gimana sih secara Yang nangani ada itu namanya dokter Devita. dokter itu mana? Nggak tahu. Itu yang nggak mungkin ada cek. Yang kuning-kuning Nyuruh pakai baju tanpa kuning. ada dokter, periksa dokter. Pemeriksaan laboratorium tanpa advis dokter tidak mungkin dilakukan. Ya, Bu, Siapa? dokter siapa yang Dokter ada? Devita. Devita lagi. Devita. Ya. Terpisah, berbeda dari keterangan pasien yang bernama Desma Nurholijah di kediamannya di Desa Sukadadi,
Kecamatan Gedong Tataan di rumah pasien pun menceritakan kronologis awalnya ke RSUD Pesawaran waktu itu mau melahirkan memang sudah mengalami pendarahan. Setelah di RSUD ia disuruh tiduran karena mau diambil sampel darahnya untuk dites pack dulu. Dikarenakan lama menunggu tes pack sedangkan ia mengalami pendarahan kemudian kakaknya datang belum juga ditangani pihak rumah sakit. Kemudian kakak pasien bertanya kok sudah lama menunggu pasiennya belum ditangani, petugas pihak rumah sakit pun mengatakan, dengan alasan dokternya lagi visit atau rapat, padahal hari itu dokter bertugas di rumah sakit GMC. Kebetulan yang menangani adalah dokter yang mau menanganinya di RSUD Pesawaran, memang hari ini dia tugasnya GMC sip siang. Kalau memang tidak ditangani seharusnya pihak RSUD merujukkan ke rumah sakit lain, selain merasakan perutnya juga mengalami pendarahan sementara sudah menunggu 1 jam belum juga ditangani, ungkap Desma. Mengenai dirinya pindah ke rumah sakit GMC bukan kemauan atau paksaan dari wartawan dan LSM, karena dirinya merasa tidak dilayani pihak rumah sakit dan akhirnya keluarga kasihan melihat kondisi dirinya dan juga sudah lama menunggu. Kemudian pihak keluarganya langsung membawanya ke rumah sakit GMC, berikut ceritanya Desma. Masuk ke dalam suruh nyariin kok ini nggak ada orang kemana. Sama sekali nggak ada orang. Di luar, di dalam kayak kan ada ruangan depan Iya. itu nggak ada orang sama sekali sampai saya teriak-teriak tuh nggak ada orang. Dia masuk ke dalam ada ruangan yang di dalam itu. Dia manggil situ terus wangi keluar kenapa mbak katanya. Terus kata saya ini udah pendarahan katanya hamil kataku. Terus udah tiduran dulu terus diambil darahnya dari sini. Sampel. Katanya mau dites swab dulu. Tes swab itu nungguinnya lama bener kan. Terus maksudnya itu kan posisi udah pendarahan udah sakit tapi nggak ada di ususnya atau gimana kan. Terus sampai lama itu kakak saya datang itu juga nggak ditangani lah ya. ditanganin. Kakak saya bilang gini ditanganin katanya iya ini dokternya lagi visit katanya tapi lagi visit atau rapat padahal sebenarnya dokter itu hari itu tuh lagi nggak di situ tugasnya hari itu tuh lagi di GMC kebetulan dokter yang di GMC yang nangin saya itu dokter yang mau dipanggil suruh ke situ Gitu. nah dokternya pun bilang sama suami saya sendiri saya ini hari ini tugasnya di GMC tapi sip siang katanya dan pantesan aja sih di rumah sakit Pesawaran tuh perawatnya bilang bisanya hari Senin karena memang dokternya di situ tugasnya hari Senin. Berarti gini Pak, di rumah sakit Pesawaran itu memang kekurangan dokter. Buktinya itu ngambil dari GSG ya, GMC ya. Maksudnya kalau memang nggak ada dokter, kenapa nggak dirujuk gitu loh? Karena posisinya itu udah pendarahan itu emang awalnya belum parah. Terus udah sampai agak siang itu dicek lagi. Kan mama saya di video pun bilang dicek cuma tidak apa itu tuh ditusuk, bahwa itu ditusuk. Kan ada yang tusuk dulu orang. Yang pertama katanya ini belum mau buka. Terus coba lu nusuk lagi. Ditusuk lagi keluar banyak ketubannya mbak saya. Siapa itu perawatnya? Iya perawatnya. Yang nusuk itu perawat 2 orang ya? Itu satu masing-masing nusuk. Berbeda itu yang itu. 2 orang berbeda yang nusuk. Terus keluar banyak kan air ketubannya. Jadi tinggal pergi. Oh ditinggal pergi sama perawat-perawat itu. Dan itu tuh mulai udah sakit banget. Biarin aja emang biasa kayak gitu. Mbak di sini mbak, sini aja mbak. Terus aku kan bilang ini gimana? Aku bilang berkali-kali ini udah sakit banget. Saya udah nggak kuat. Emang nggak ada kayak obat pereda apa gimana? Enggak, itu memang sakit seperti itu katanya gitu doang. Maksudnya kan lah dokternya mana lo mbak? Kok nggak datang? Visit. Lagi visit ya mbak. Lagi Sabar rapat. ya, katanya gitu. Terus saya kan nangis kan karena memang udah nggak tahan. Jangan nangis, ditahan aja, buang napas aja katanya. Itu memang sakit seperti itu. Tapi nggak disuntik, nggak diapa kan? Nggak diapa-apain. Terus udah agak siang banget itu sekitar jam 10:30 mungkin ya. Ditawarin gini. Ini mau ini bisanya hari Senin kata dia kan. Dirawatnya. Oh, bisanya dirawatnya hari Senin. Kalau sekarang nggak bisa katanya. Bukan dirawat sih sebenarnya lebih tepatnya dikirat atau di USG-nya hari Senin. Sedangkan kamu udah nggak kuat. Udah nggak kuat Pak, sama sekali udah nggak kuat itu posisinya. Suruh nunggu hari Senin dari Sabtu, Minggu, Senin ya. 3 Sedangkan hari. kan video juga dia bilang itu janin udah nggak ada di situ kan. Iya, Bapak benar. tahu kan? Iya, benar. Nah, ya memang udah nggak, maksudnya nggak adanya itu udah meninggal. Tapi janin itu masih utuh di dalam karena belum bukaan mulut rahimnya itu. Terus apa namanya? Kan maksudnya gini, kalau bayi udah nggak ada, tunggu sampai hari Senin tuh kan takutnya busuk gitu. Iya. Maksudnya kalau udah kayak gitu kenapa nggak ditangani dari tadi atau dipindah rumah sakit yang ada dokternya gitu loh. Nah, sesampai di GMC kemarin itu langsung dikirim ya, langsung ditangani ya. Kalau bisa beli aja langsung dikasih infus. Dikasih. Seharusnya kan sampai di rumah sakit langsung diinfus Iya. karena udah kayak gitu kan. Ceritakan yang di GMC diinfus terus Diinfus terus
pindah ke ruangan, terus dikasih obat peluntur dulu karena biar dia luntur biar gugur dulu. Iya. Terus kan obatnya reaksinya juga agak lama tuh. Jadi di situ tuh kalau udah minum obat tuh sakit banget, sakit lagi. Terus saya mau dikiret kamar mandi dulu. Kamar mandi tuh udah langsung keluar bayinya. Langsung keluar emang udah nggak ada, udah Meninggal ya? udah meninggal. Terus baru dikiret karena kan di USG itu masih ada sisa-sisanya. Terus dikiret sama dokternya. Terus pindah dari rumah sakit umum Pesawaran, pindah ke GMC itu ada rujukan nggak dari rumah sakit Pesawaran? Nggak ada rujukannya. Nah, terus di dalam itu wawancara antara Sekda sama di rumah sakit Pesawaran itu, Mbak ini ditarik paksa oleh LSM sama wartawan untuk pindah ke GMC itu. Apa memang inisiatif keluarga? Karena memang saya juga pengennya pindah. Memang keluarga yang Iya, pindah. memang pengen Berarti pindah. bukan berarti dipaksa sama LSM sama wartawan itu enggak ya? Sebelum LSW itu minta, mbak saya itu udah minta dipindah. Tidak ada paksaan ya dari pihak Karena cuman susnya bilang gini. media. Karena nunggu suaminya dulu gitu. Tapi kan posisi udah gawat. Awalnya saya memang bilangnya nunggu suami karena suami saya udah mau sampai katanya kan. Terus tapi kan udah nggak kuat, keluarga udah nggak tega, jadi maunya langsung dibawa. Udah nggak mau dirawat di sini lagi, mau langsung pindah ke GMC. Nah Mbak, pantas nggak sih memang, saya juga nggak tahu ya kira ini ya gimana. Maksudnya tuh ketuban itu memang seharusnya itu nggak pecah atau gimana kalau menurut Mbak? Kalau menurutku tuh ketuban tuh saat pecah ya harus langsung dikiret. Karena itu juga bahaya buat sayanya. Ibarat anak saya udah nggak ada, masa saya juga ikutan nggak ada gitu kan. Jadi emang harusnya langsung. Di sana mereka nggak dikiret sama orang. Mbak, saya mau nanya. Bilangnya hari Senin itu. Hari Senin kiretnya ya. Saya mau nanya. Mbak masuk di rumah sakit umum Pesawaran pagi, udah pindah ke GMC. Apa penilaian Mbak? Cara pelayanan GMC sama rumah sakit umum Pesawaran itu gimana? Kalau menurut saya sendiri pribadi jujur tapi ya sangat jauh dari ibarat aturannya pelayanan itu nomor 1 ya, nyawa ya. Walaupun tas swasta atau umum itu kan pelayanan. Sama-sama pakai BPJS kan ya? Iya, sama-sama. Di sini BPJS ada BPJS, tapi walaupun pakai BPJS juga di sana langsung ditangani. langsung. Soalnya kan bukan saya doang, udah banyak kasusnya seperti itu. Karena mungkin mereka juga nggak berani melapor. Benar-benar. Itu dari kan waktu itu hari Kamis, 1 hari sebelum saya kejadian itu, saya sudah Pesawaran sendirian ke rumah sakit. Bilang mau USG karena itu udah pendarahan, tapi saya nggak bilang ke stafnya kalau udah pendarahan. Saya cuma bilang saya mau USG sekarang katanya yaudah tunggu dulu, ngambil nomor antrian. Saya udah nunggu itu hampir setengah jam terus dipanggil. Saya kira kan pakai nomor antrian itu udah siap mau di USG, ternyata bilang gini, maaf Mbak, sudah penuh, jadi paling bisanya besok, katanya gitu. Padahal itu saya udah bilang umum. Kata dokter ini bukan pakai BPJS ya. Saya bilang umum. Karena pas datang itu Mbak, saya mau USG, terus katanya umum apa BPJS? Umum. Oh, jadi sebelum apa-apa pasti orang nanya itu dulu ya. Umum apa BPJS? Saya umum. Karena memang saya udah buru-buru nggak mikirin BPJS atau umumnya, yang penting selamat juga benar. Orang nanya itu. Ditanyain itu umum apa BPJS? Umum katanya. Maksudnya kan pikir saya kan langsung tangan, ternyata nggak bisa, harus nunggu besok. Dokternya takutnya kewalahan gitu, bilangnya udah penuh. Ya udah, pikir saya kan saya juga lagi sakit tuh posisi, jadi nggak mau banyak bicara. Saya langsung ke GMC. Rumah sakit segitu gedenya dokter nggak ada. Ini anak keberapa Mbak? Pertama. Mbak, harapan Mbak gimana untuk ke rumah sakit Pesawaran? Untuk himbauan Mbak ke rumah sakit Pesawaran biar jangan sampai terjadi kayak Mbak ini. Ngomong aja nggak apa-apa. Pelayanannya terutama, terus kayak tindakannya harus cepat gitu, jangan lalai. Itu kan kalau namanya dunia medis kan, setahu saya nyawa pasien itu lebih penting daripada nyawa sendiri. Sedangkan itu nggak ada kayak ibarat sebagai perempuan kan aturan dia bisa merasakan. Semua perempuan. Tapi kayak nggak ada perasaannya sama sekali gitu, ya saya tersiksa kayak gitu. Malah musikan sholawatan, mainan musik HP. Iya. Sayang lagi sakit aja. Ini apa adanya ya cerita ya? Saksinya juga banyak. Bukan melayani situ, mengobati situ, malah tim medisnya musikan, HP-an. Tadinya aku datang situ belum ada musik. Aku udah berbaring, yang sakit tuh musikan sholawatan memang. Terhadap kejadian ini Mbak di rumah sakit, terhadap rumah sakit Pesawaran merasa seperti apa kira-kira?
saya merasa sangat dirugikan dong Pak, karena saya merasanya masih nggak ditangani sama sekali. Merasa puas atau merasa kecewa terhadap rumah sakit Pesawaran? Masih keluarga sini gitu loh. Merasa kecewa pasti. Iya. Itu juga kan bertaruh nyawa saya kemarin Pak, karena posisi pas saya turun itu darah itu langsung, Bapak pun lihat kan darah itu langsung bercucuran. Itu udah betah ya, udah betah. karena Berarti di darah itu ngucur terus ya. Setelah tadi belum, ditusuk itu, karena Pak. aku habis ganti kembali Itu. dari rumah. Jadi klaim medis nggak ada darah kan? Ya, darah. Itu ditusuk lah sama medis itu. Iya. Pecah ya. Pecah ketubannya. 2 kali tusuk. Ya, 2 kali. Pertama itu nggak bisa katanya. Terus kedua kalinya katanya coba lu gantian gitu. Mbak, alasan mereka Tusuk. bukan nusuk ya, bukan merawat sampean, tapi kok musik-musikan tuh kenapa? Nah, iya, kok bisa Jadi musik kurang kan? tahu saya juga. Positifnya Soalnya ditangani. saya bisa, jadi saya nggak tahu ya pasti kejadian itu kan. Keluarga saya yang maksudnya yang sadar mereka kan yang tahu. Saya kan tahu karena kan saya lagi kondisi seperti itu, tadi nggak konsen sama lingkungan. Saya sendiri ketua GML ya, begitu masuk, ya pelayanan medis di situ nggak ada ramah tamah sekali, nggak ada sopan santun sekali. Iya. Wajah nggak ada yang senyum. Iya. Kita nanya ibaratnya pernah kejadian, Mbak, kita tanya pasien ini, cari sendiri. Itu kejadian. Nah, kalau kemarin ya, bener-bener saya lihat mana, malah kayaknya galang mereka daripada pasien. Iya, Kan kayak dimarahin loh. iya kan? Bukan saya sendiri tanya, kamu Kemarin gimana kamu? Kan waktu mau UAS gitu. Saya itu diomongin tapi nadanya kasar loh. Sedangkan saya itu belum nanya apa-apa. Kamu gimana? Ya, maaf Mbak sudah punya, emang nggak bisa sekarang ya Bu ya. Nggak bisa, ini udah pernah, nanti dokternya kecapean gitu. Langsung saya tinggal pergi aja. Pokoknya dah rumah sakit Pesawaran ini udah nggak bener pokoknya, betul-betul. Cuma Ampun, saya kan juga banyak. banyak bener. Nah, yang pernah terjadi sama kawan kamu sebelum dirawat nanyain BPJS juga itu ya, pernah juga terjadi ya? Ya, ini yang dulu Kecelakaan. ini kan bukan rumah saya. Ini saya ini ngontrak ke sini numpang. Apa kejadiannya dulu? Dia kan kecelakaan depan sini tabrak motor. Kepala itu udah pecah sininya. Di sana udah Dari Pesawaran, Deva Radar News TV melaporkan.